ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu semua memiliki turunan. Ada ibadah fardu, ada ibadah sunnah. Ibadah fardu itu langsung menjadi pengakuan Allah. Sedangkan ibadah sunnah itu disandarkan ke Nabi. Inilah alasan kenapa satu-satunya Nabi yang bisa memberi syafaat itu cuma Rasulullah. Karena tidak ada Nabi sebelum Rasulullah yang diberikan otoritas dalam ibadah. Jadi kalau perintah Allah, perintah Allah. Kita itu selalu ada turunan. Haji wajib, ada umrah itu sunnah. Sholat wajib, ada sholat sunnah. Zakat itu wajib, sedekah sunnahnya. Syahadat itu wajib, sholawat itu sunnahnya. Puasa wajib, ada puasa sunnah. Kenapa ada ibadah sunnah, ada ibadah fardu? Ibadah fardu itu disandarkan langsung menjadi perintah Allah kepada hambanya. Sedangkan ibadah sunnah adalah disandarkan ke Nabi sebagai otoritas. Makanya jalur masuk surga, tiketnya itu cuma dua. Kalau bukan tiket rahmat, itu tiket syafaat. Ibadah sunnah, di situ lahir tiket syafaat. Ibadah fardu, di situ lahir tiket rahmat. Makanya ulama kita itu tidak akan pernah menilai ini dalam tataran tasawuf. Karena kalau kajian kita masuk ke fikih ya pasti hitung-hitungan. Kalau masuk ke hikmah itu manfaat. Kalau lari ke tasawuf maka itu masuk kepada hakikat. Makanya ulama tasawuf dengan ulama fikih itu tidak boleh menggunakan bahasa tasawuf dalam menjelaskan fikih. Tidak boleh juga menggunakan bahasa fikih dalam menjelaskan tasawuf. Itu tidak bisa. Nah sekarang orang banyak menggunakan istilah fikih dalam tasawuf. Ada istilahnya orang Bugis, maka daru utumu balalin romu degaga mulolonga kudemis sangisat na sampajang. Yang biasa ada begitu. Padahal kalimat itu keliru. Sebenarnya orang tua dulu mengatakan maka daro kami utumu balalin romu na demo lolonga. Tapi dia rubah. Ya kodemus sangisat na sampajangi maka daro utumu balalin romu dega mulolonga. Padahal kalimat itu awalnya mengatakan maka daro kami utumu balalin romu na demo lolonga. Itu kan sudah beda. ini yang tapi yang tidak bisa bahasa Bugis mohon maaf. Makanya Rasulullah itu diberikan otoritas ibadah dan itulah yang akan dipertanggungjawabkan Rasulullah di hadapan Allah. Makanya di dalam hadis qudsi itu mengatakan ada orang nanti menghadap dari kamu dan itu dipanggil. Allah mengatakan aku tidak kenal dia Muhammad. Rasulullah mengatakan dia adalah umatku ya Allah. Maka Allah mengatakan kalau umatmu Muhammad masukkan ke dalam surgaku dengan syafaatmu. Dari situlah kalimat wasyaraf wad darajata aliyatan rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladzi wa'adata innaka la tukhliful mi'ad. Itu kuncinya. Makanya sholat fardu kalau selesai sholat sunat ki. Sholat sunat ki. Kenapa? Istilahnya ada kan orang mengatakan penambal toh. Sebenarnya penambal itu karena memang dia adalah gridnya di bawah. Kalau sholat fardu itu jalur rahmat. Kalau kau tidak bisa dapat jalur rahmat, ambil jalur kedua. Itu jalur syafaat. Jadi kalau sholat fardumu tidak bisa kau dapat di situ, nanti di sholat sunat. Karena Nabi dikasih otoritas. Karena semua Nabi diberikan kesempatan berdoa di muka bumi untuk dirinya. Satu-satunya Nabi yang tidak berdoa untuk dirinya itu cuma Rasulullah. Makanya dia mengatakan, aku tidak minta di dunia ya Allah. Nanti dikala di hari kemudian aku akan mintakan untuk umatku. Sudah, Allah kasih. Ini makanya saya bilang kalau kita baca sejarahnya bagaimana Rasulullah itu memohon kepada Allah. Dan Allah kabulkan satu demi satu permohonannya. Itu luar biasa Pak. Sampai Nabi sudah bolak-balik itu berusaha bagaimana caranya umatku ini supaya bisa selamat. Itu aja kuncinya. Makanya saya sering sampaikan, pokoknya sholat ki. Sholat ki, jangan tinggalkan.
Anda bilang, preman Kak Ustaz, enggak apa-apa. Nah pemain judi Kak, tidak apa-apa. Nah tidak ada orang sholat main judi. Sudah pi. Kalau puasa na main judi, ada. Makanya satu-satunya ibadah yang tidak bisa dicampur itu cuma sholat. Orang haji nonton TV tidak batal hajinya. Orang puasa nonton TV tidak batal puasanya. Tapi orang sholat nonton TV pasti batal. Kan begitu. Orang zakat bicara, orang haji bicara, orang puasa bicara, itu tidak akan batal. Tapi orang sholat bicara, maka dia akan batal. Dan satu-satunya ibadah yang diformat mesti menghadap ke Baitullah dan aurat harus tertutup, itu cuma sholat. Makanya satu-satunya ibadah yang tidak boleh ditinggalkan itu sholat, Pak. Kuncinya saya sudah bilang begitu. Kalau kau pemain judi, kau preman apa, pokoknya sholat maka. Nanti kalau sholatmu bagus, satu demi satu ini kotoran akan pergi. Jangan bilang, nanti sadar Kak baru sholat. Kalau mati kok. Nah malakul maut itu tidak menunggu taubat. Ini kuncinya. Makanya saya bilang, tidak bisa kihusu Pak Ustaz. Urusan belakangan itu. Makanya ikut maki berjamaah. Kan ada juga rahmat berjamaah itu bisa dikelompokkan. Makanya ada orang masuk surga itu berkelompok. Dekat-dekat maki di depan-depan sini. Makanya as-salatul jama'atu afdalu min salatil fardhi. Karena kenapa rahmatnya besar? Kenapa sholat berjamaah itu 27 derajat lebih tinggi? Karena itu sama dengan senter. Kalau senter 10 baterainya sama satu, mana yang terang? Pasti yang 10. Nah kalau ada baterai mati, simpan di tengah, masih menyala itu. Tapi kalau satu baterainya mati, tidak mungkin menyala. Sama orang sholat sendiri ketika tidak beres itu bisa jadi masalah. Tapi kalau ikut berjamaah, makanya kalau ada tidak beres sholatnya, selipkan saja di sudu, itu sudah ikut. Gitu. Iya. Kenapa kita harus ada di jamaah? Cuma jangan dekat-dekat di sini Pak. Ada juga baru belajar, maju ke sini. Imam salah dia bilang, bukan. Jadi enggak usah terlalu dekat sini ya. Walaupun tempat ini bagus Pak. Bagus sekali tempat ini. 7 orang di sini itu pilihan. Nah, makanya yang didoakan malaikat sebelah sini ashabul yamin. Makanya yang di sini tidak. Iya. Makanya pertama yang istimewa itu yang 7 orang. Tapi itu tidak bisa menjadi standar. Makanya fadilah amal tidak bisa merubah hukum. 7 orang ini kalau mau dibawa di belakang imam yang lebih bagus, berarti kita bikin masjid model cembung. Supaya semua orang di belakang imam. Gitu. Nah, yang didoakan kedua adalah ashabul yamin sebelah kanan. Baru ashabul shimal. Makanya sab yang paling depan, yang paling bagus setelah di sini, ini yang sebelah kanan. Karena ini yang pertama didoakan malaikat. Yang sini sabar dulu Pak. Tapi kalau kita mau ambil standar, itu bisa dia kali bawa imam ke sudut supaya semua orang sebelah kanan. Tapi itu tidak bisa. Karena dia fadilah tidak bisa merubah kaidah hukumnya. Nah, begitu. Makanya ilmu itu ada tarekannya. Kalau dia larinya ke sini bicara fadilah. Makanya ada namanya ilmu hikmah. Hikmah itu adalah, kalau kita mengatakan ilmu. Ilmu juga. Hikmah, ilmu juga. Tapi kenapa dikatakan ilmu hikmah? Karena ilmu yang lahir dari ilmu. Contohnya apa? Kalau makan tidak boleh melangkahi makanan. Kalau ada ikan di sini, ada ayam di sana, jangan menyeberang tangannya begini. Ada orang makan itu Pak kayak ekskavator tangannya. Tapi tidak ada di sini, tidak ada. Itu tidak boleh itu dalam. Makanya Nabi juga larang. Kenapa Pak? Ditemukan para ulama yang kasyaf itu bahwa orang yang melangkahi makanan yang ada di depannya itu rezekinya harus dia usahakan baru bisa datang. Tapi orang yang mengambil makanan yang di depannya, itu dia tidak usahakan rezekinya, tapi orang yang akan bawakan rezekinya. Itu kuncinya. Kalau lombok di depan itu tuh ambil. Makanya orang Bugis itu pintar, kalau ada tamunya, dia bikin baki, simpan di situ karena bisa diputar. Termasuk perempuan, kalau makan itu tidak boleh membuka bibirnya ketika mengunyah, hanya ketika menyuap. Laki-laki kan tidak masalah, yang dilarang bagi laki-laki itu tidak boleh bunyi. Kalau perempuan itu mengunyah makanan, tidak boleh bunyi. Itu tidak boleh. Perempuan itu kalau mengunyah, menutup bibir, hanya rahangnya yang bergerak. Kenapa? Supaya suaminya pengantin baru setiap malam. Sudah paham? Tidak paham? Kalau tidak paham, bibir atas kalau rapat, ikut yang dibawa. Belum paham juga? Kalau belum paham lambat loading betul itu. Itu kuncinya. Makanya ulama-ulama yang kasyaf itu di situ dia tarekannya. Makanya itu masuk disebut ilmu hikmah karena ilmu yang lahir dari ilmu.
Soalnya agama ini Pak tidak. Saya sering mengatakan begini, itu pentingnya kita mengambil semua sisi ilmu. Iya. Lain lagi kalau nanti tapaul, oh itu sudah. Kalau masuk tapaul itu masuk angka-angka. Itu ulama dulu kita sudah pelajari itu. Makanya kalau ada orang tua dulu ada uangnya angka 77, oh nah simpan betul itu. Ada uangnya double angka 7-nya sampai 46. Lah, Indo duit ini. Dia lipat itu baru dia simpan dan bilang tidak habis uangku selama ada ini. Cocok, mikir ada terus. Tapi kadang orang kalau kita tarik dalam kaidah hitungan, di bumi ini kenapa Allah pakai angka 7? Tawaf 7 putaran, sa'i 7 putaran, langit 7 lapis, tanah 7 susun, rakaat sholat 17, anggota sujud yang sujud itu ada 7. Kenapa anak yang lahir 7 hari disuruh akikah? Kalau tidak sempat tambah 7 hari, kalau belum sempat tambah 7 hari. Kemudian 7 tahun baru kau suruh sholat. Kenapa selalu pakai angka 7? Makanya ulama kita di kaidah ilmu itu dia tarik. Itu kan kuncinya di situ. Jadi kadang-kala kita kalau mengkaji itu ketemu juga. Cuma orang sekarang itu Pak karena jarang membaca baru merasa benar. Wah itu langsung bahaya itu Pak. Salah satu musibah yang ada di muka bumi ketika seorang guru berhenti belajar. Itu musibah. Tuh. Kemudian sampai jam berapa kita? Hah? Wah, jangan bilang jam 10. Ini iya, sampai suruk ya. Jam 6 lewat. Ya. Banyak sekali jam ini. Iya. Jadi kode saja kalau masuk. Saya ingin kaji sedikit begini. Kenapa sholat ini diistimewakan oleh Allah? Sebenarnya sholat ini permintaannya Nabi. Jadi tidak ada Nabi itu yang tidak dikasih sholat. Semua Nabi dikasih sholat Pak. Nabi Adam dikasih sholat. Cuma Nabi Adam yang tidak punya syariat itu. Jadi Nabi Adam itu tidak ada larangan mencuri Pak. Karena memang tidak ada pencuri. Karena dia sendiri. Jadi hukum mencuri itu potong tangan. Nanti hukum syariat ke belakang. Tapi semua Nabi itu sholat. Nabi Ibrahim itu sudah sholat. Nabi Zakaria itu sholat. Maryam itu sudah sholat. Makanya di ayat itu kan, kalau yang hafal Quran pasti tahu. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Kullama dahala alaiha Zakaria al-mihraj jada indaha rizqan. Itu kan jelas itu. Kullama dahala alaiha Zakaria al-mihrab. Kan begitu. Maryam itu kan sholat di mihrab. Nabi Zakaria itu sholat. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Kan di situ ada wa huwa qaimun yusalli. Dia berdiri salat. Kemudian dia meminta kepada Allah. Apa yang dia minta? Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Salat ini sudah ada. Jangan katakan nanti Nabi Muhammad. Bahkan Nabi ketika Isra Mi'raj di mana dia salat? Salat di Madinah, salat di Bukit Tursina, salat di Baitul Lahmi, kemudian salat di Masjidil Aqsa. Coba. Padahal dia belum Mi'raj ini, baru Isra. Kan diambil di Mekah, baru dibawa ke Madinah. Baru dibawa ke Gunung Sinai. Dan itu sholat, disuruh Jibril, sholat Muhammad. 2 rakaat, Nabi sholat. Selesai sholat baru bertanya, tempat apa ini? Jibril mengatakan ini adalah Madinah. Dan kalau engkau akan berhijrah ke sini Muhammad. Baru dibawa ke Gunung Sinai. Disuruh sholat, selesai sholat baru Nabi bertanya, tempat apa ini Jibril? Kenapa saya sholat di sini? Malaikat Jibril mengatakan, di sinilah Nabi Musa menerima wahyu. Ini adalah Gunung Sinai. Makanya di situ, qallamallahu Musa taklima. Di sinilah Nabi Musa berbicara langsung dengan Allah. Kemudian dibawa ke Baitul Lahmi sebelah selatan Masjidil Aqsa. Pak Guru Tak ini tahu betul itu karena sering ngantar jamaah haji. Itu sebelah selatan Masjidil Aqsa. Dibawa ke situ, ada tempat di situ disebut Baitul Lahmi. Kita sering menyebutnya Bethlehem. Nabi disuruh sholat. Nabi sholat di situ. Nanti selesai baru bertanya, tempat apa ini? Jibril. Jibril mengatakan, di sinilah Nabi Isa dilahirkan. Isa bin Maryam dilahirkan. Kemudian masuk ke Masjidil Aqsa. Baru dia menjadi imam. Semua makmumnya adalah Nabi dan Rasul pendahulunya. Itu isyarat bahwa Nabi adalah pemimpin para Nabi dan Rasul. Dan dia adalah imamnya. Kalau dia sudah sholat berjamaah di situ baru naik. Berarti sudah ada sholat sebelum dia menerima. Kan itu kuncinya. Naik lagi pertama ketemu Nabi Adam. Kenapa ketemu Nabi Adam Pak? Ini pesan untuk kita yang sering sholat. Itu Nabi Adam dari surga dilemparkan ke bumi. Seakan-akan dia gubernur, itu jadi camat.
Makanya kalau ada orang Pak mencalonkan diri jadi gubernur, anggota dewan terpilih, tidak usah bersilaturahmi. Karena naik gitu. Yang kalau mencalonkan gubernur baru menjadi rakyat biasa, itu didatangi karena sedih hatinya, gembirakan dia. Di situ juga Nabi belajar bagaimana menghadapi situasi paling susah. Supaya tidak bersedih, Nabi Adam ahlinya. Naik ke langit kedua, ketemulah Nabi Isa dengan Nabi Yahya. Dua orang ini lain-lain Pak. Kita mengatakan itu di luar akal. Kenapa? Nabi Isa lahir tidak ada bapaknya. Nabi Zakaria lahir dari wanita yang sudah tidak haid. Nabi Yahya kan? Nah begitu. Istrinya Nabi Zakaria kan sudah tidak haid. Tapi bisa melahirkan. Bayangkan. Hampir 60 tahun umurnya. Kalau ada orang di Sorong ini Pak perempuan 64 tahun umurnya baru hamil. Bukan dia yang takut. Dokternya takut. Kaget dokternya. Bagaimana nanti kalau melahirkan ini? Nabi Zakaria itu istrinya sudah tidak haid tapi dia bisa hamil. Nabi Isa tidak ada. Apa artinya itu Pak? Ini banyak orang tidak paham. Kenapa Nabi ketemu itu? Itu pesan bahwa sesuatu yang mustahil menurut manusia ketika kau minta di dalam sholat itu tidak mustahil. Itu kuncinya. Makanya jadikan sholat sebagai penolong. Karena sholat itu komunikasi langsung. Bapak kalau mau ke Jakarta, kalau di Sorong mau ke Jakarta, naik perahu, naik mobil, mungkin 1 bulan baru sampai. Lambat ki. Pakai jalur cepat apa? Naik kapal laut. Ada mungkin 5 hari baru sampai. Ada paling cepat apa? Naik pesawat. Oh cepat. Tapi ada lebih cepat lagi, menelpon. Kan begitu. Nah sholat itu menelpon. Mungkin ini Nabi bilang yang kemarin itu lebaran. Yang lebaran hari Jumat itu dia kata saya sudah telepon Allah makanya dia tidak percaya bulan. Ya, makanya ulama kita kan dari dulu pakai itu. Makanya kalau ada masalah sholat, makanya semua format agama pasti ada sholatnya. Walaupun ada doanya, musafir ada doanya. Hafal doa musafir tuh? Tapi kenapa ada sholat musafir? Sholat sunnah musafir. Nah sudah ada doa musafir. Karena kalau doa musafir, kapan dilapor? Hari Kamis. Kalau kita berangkat hari Selasa, pulang hari Rabu, nah belum itu dilapor. Tapi kalau sholat, langsung terlapor di luar tanggungan malaikat. Karena sholat komunikasi langsung dengan Allah. Makanya di dalam sholat berdoa. Itulah maknanya ayat. Wa huwa qaimun yusolli bil mihrab. Sementara sholat di dalam mihrabnya dia berdoa, Rabbi habli, bukan setelahnya. Makanya di sujud terakhir minta di situ, nggak usah dilepaskan, cukup dalam hati berdoa karena di situ komunikasi tanpa melalui jalur malaikat, dia jalur Allah langsung. Banyak orang selesai salam baru berdoa, bila malaikat terlambat kok bos. Tadi sudah menghadap, kenapa nggak minta? Kalau kau lapor sama saya, baru saya catat, tunggu dulu. Kan begitu. Makanya Nabi ketika menghadapi masalah langsung mengambil air wudhu kemudian sholat. Minta petunjuk. Disebut sholat sunnah hajat atau sholat sunnah istikharah. Kan ada semua tahu. Kalau kita melakukan pelanggaran, ada doa. Kan ada doa itu. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta halaqtani wa ana abduka wa la adika wa adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu. Abulaka bi ni'matika alayya wa abulaka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini doa yang membuat iblis menangis sampai matanya bengkak kata Nabi. Karena tidak ada umat terdahulu yang dikasih doa. Allah menjanjikan siapa yang membaca 1 kali Muhammad di siang hari, kemudian dia meninggal, saya yang menjadi jaminannya. Dia akan masuk ke surga. Makanya kalau mau masuk baca ini Pak. Dihafal gitu? Tidak dihafal? Hafal itu Pak. Tanya Ustaz Google. Bagaimana caranya ditanya Ustaz Google? Ketik saja Sayyidul Istighfar, maka dia akan muncul. Hafal itu Pak. Inilah doa yang membuat iblis menangis sampai matanya bengkak kata Nabi. Tidak ada doa yang diberikan kepada hamba Allah kecuali iblis menangis sampai matanya bengkak kecuali Sayyidul Istighfar. Tanya dibaca kalau sudah sholat subuh sama sudah sholat maghrib. Kalau kita baca sudah sholat subuh kemudian meninggal sebelum sampai ke maghrib, itu Allah yang menjadi jaminan. Ingat, Allah tidak mengatakan langsung masuk Muhammad, tidak. Cuma dia jamin. Jangan bilang langsung masuk, oh tunggu dulu bos. Itu diproses.